Walking hari ini antusiasnya rame banget, cuaca juga mendukung, cerah, biru langit Jakarta gitu loh. Meski disuguhi dengan panas yang ekstrim juga lumayan. Hari ini seru banget sih, ini karena hunting street yang beberapa kali, cuman seru banget karena street portrait ya. Karena sebelumnya kan nggak pernah ikut ya street portrait gitu. Ini pengalaman yang sangat menarik karena beta belum pernah ikut pengalaman seperti ini sebelumnya, dan bergabung dengan teman-teman yang punya hobi yang dan minat yang sama, bertemu dengan orang-orang yang sudah profesional malam melintang fotografi, dan ini salah satu kesempatan untuk beta bisa mengasah kepekaan untuk menguasai kita dan bagaimana caranya belajar dari dasar tentang fotografi gitu. Temanya hari ini Walking Sunday ini street portrait ya. Street portrait itu sangat berkesan, yang sangat berkesan dengan saya ini ketika tadi saya memotret subjek kayak preman atau warga sekitar gitu. Ada tato, mukanya agak unik juga gitu. Jadi saya agak provokasi sampai saya mau berantem gitulah tadi. Pokoknya saya sampai mau berantem dan sekian detik saya pencet shutter dan dapatlah hasilnya kayak gitu. Kalau dibilang momen tuh banyak banget gitu ya, banyak hal-hal yang baru karena ini street portrait. Selain kita tahu konsepnya street portrait itu seperti apa, kemudian kan tadi terjun langsung kan, jadi benar-benar ngerasain gimana candid, gimana snap gitu ya. Kita harus aware bahwa ada environment yang bisa membentuk suatu cerita gitu kan. Terus konsep potretnya sendiri juga tadi itu benar-benar bisa kita dapetin deh gitu ya di hari ini gitu loh. Ada tadi satu waktu lewat Kampung Pulo, nah itu ada satu ibu, beta lihat kayak objeknya itu memang benar-benar menarik. Ada patung terus sama ibu, tapi ibunya belum pakai hijab. Waktu mau difoto ibunya bilang pakai hijab dulu, tapi tadi foto yang beta dapat sebenarnya foto yang tidak pakai hijab. Makanya di situ ada salah satu dilema di dalam diri gitu. Nah kalau misalnya nanti tiba-tiba foto ini mau dipublis, apakah kita memikirkan privasinya ibu ini atau tidak gitu. Nah di situ ada pertimbangan seperti itu juga. Momen tadi tuh di challenge kan. Kebetulan kita hari ini dimentorin sama Mas Riki kan. Itu di challenge banget. Saya 2 kali di challenge sama Mas Riki gimana approach 2 bapak-bapak. Yang satu profesinya itu tukang parkir, yang kedua tuh ada di jalan ketemu dengan bapak-bapak yang bawa karung sampah gitu loh. Nah aku tuh di challenge untuk gimana sih approach-nya gitu ya sampai bisa dapetin foto bapak itu secara portretnya gitu loh. Itu sih sebenarnya perlu latihan aja gitu ya, lebih sensitif menangkap hal-hal apa gitu selain orangnya yang kita akan foto portretnya, tapi surroundingnya, sekelilingnya itu bisa memberikan dukungan untuk bisa membentuk suatu cerita. Menariknya ini suatu hal yang baru sih buat aku, maksudnya masuk ke pasar gitu ya, harus snap itu mungkin yang baru ya. Snap kalau candid itu udah biasa, tapi kalau yang snap itu hal yang baru. Jadi gimana kita snap tuh seorangnya mungkin punya reaksi. Nah itu suatu hal yang baru banget sih buat aku. Hal paling sulit itu yang namanya fotografi itu kompleks ya. Jadi kita mau belajar dari akar atau dari bunganya nih. Cuman
tadi saya mendengar penjelasan dari Mas Ricky, itu ada 3 aspek dan menjadi suatu sweet spot ya. Jadi di situ saya rasa saya juga masih belajar sih gitu. Jadi solusinya tuh keep shoot. Hal menariknya itu karena kita engage juga ya langsung sama saya bukan nyebutnya subjek ya, tapi ruang terbuka atau jalanan lah ya. Dengan orang-orang yang ada di jalanan itu kan kadang ada juga penolakan, kadang ada juga narsis juga ingin dipoto. Cuman bagaimana kita menampilkannya aja ya ketika sudah menjadi suatu karya kayak gitu. Kalau yang paling sulit itu tadi kan kita belajar banyak tentang snap dan candid. Nah, waktu jujur snap itu ternyata jauh lebih sulit. Kayak bagaimana ada keberaniannya kita untuk bisa provokasi orang untuk melihat ke kamera, tetapi tidak sengaja gitu. Dan bagaimana juga kita bisa mengatur setting kamera biar shutter speed-nya pas dan tidak blur, bisa fokus sama ekspresinya dan emosinya dia. Kalau yang paling menarik yaitu kita bisa mengolah cara kita berpikir tentang lingkungan sekitar, mengamati dari sudut pandang masing-masing apa yang menarik, apa yang kita rasa identitas yang menarik bagi kita gitu. Nah, itu yang kita rasa kita seperti membaca buku tapi mengalaminya di dunia nyata gitu. Kayaknya kemarin sudah pernah siluet tapi masih tarik dengan siluet lagi deh, atau shadow layering. Jadi pengen dapat lagi konsepnya apa, terus nanti kita terjunnya tuh bisa dapat layering, sensitivitas lagi bahwa ini layering bagus nih gitu loh. Itu sih semoga nanti Street Moment dengan Joel bisa kasih kesempatan kita lagi sih untuk bisa layering pas street layering ya jadinya itu. Untuk tema selanjutnya sih mungkin tema layer ya, karena tema layer juga mungkin menarik dan juga banyak teman-teman yang ingin atau sering memotret itu, dan kita tunggu nanti di Jul dan Street Moment kolaborasi melalui Walking Sunday. Nama saya Ricky Diar, biasa manggil Ricky. Hari ini memperkenalkan street portrait. Hari ini pesertanya lumayan banyak. Lokasi kita seputar Jatinegara, Pasar Jatinegara, Kampung Pulau. Exciting karena banyak ketemu orang-orang baru, banyak teman-teman baru. Saya juga baru kenal sama tim Jules Kamera, ya kan, pengalaman baru buat saya juga. Street portrait ya, seperti saya bilang, saya dikasih jatah untuk menjelaskan street portrait. Street portrait itu seperti tadi yang sudah saya share di sama teman-teman tadi, yang street portrait itu kan sebenarnya bagian dari potret itu sendiri ya, dimana street itu di jalan, potret itu adalah memotret wajah, memotret karakter manusia. Nah, kita menggabungkan potret manusia ini yang berada di jalanan, begitu, bukan berada di studio. Jadi kita mesti di luar, di ruang publik, tidak menggunakan lampu buatan, tidak menggunakan lampu flash, tapi ya seadanya. Kita ada kamera, kita pakai cahaya natural, tapi kita bisa ngebangun karakter dari wajah-wajah yang kita ambil di jalanan. Kita melakukannya itu di luar ruangan. Ini saya berkenal Joel Kamera. Saya pernah beberapa kali juga diajak kamera store yang lain ya. Ini menarik karena jujurnya saya baru kenal, baru tahu, dan karena mungkin baru, saya excited. Dan timnya asik di lapangan, banyak bertanya, sibuk kerja untuk ngambil gambar. Terus saya lihat masih exciting. Jadi saya ketularan exciting. Moga-moga nggak sampai di sini doang ya excitingnya ya. Dan itu menjadi ciri khas dari Joel Kamera dalam men-treatment acaranya, atau yang mungkin akan berdampak juga. Akhirnya Joel Kamera juga banyak dikenal oleh kalangan pecinta fotografi, hobi fotografi, dan juga bagi yang baru mengenal fotografi. Dan acara ini yang kolaborasi dengan Street Moment, Joel itu dinamis, enak. Jadi santai, nggak dibuat formal, dibuat seperti kelas-kelas diskusi, jadi nggak terlalu formal, menarik. Moga-moga harus dibuat lagi terus-terusan dengan materi dan jenis pendekatan fotografi yang berbeda.